Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua urusannya lancar ya, dan diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki halal dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu dimanapun berada, pada tayangan kali ini masih menceritakan tentang keutamaan sholawat, tapi pada tayangan ini akan menceritakan sebuah kisah-kisah di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa Nabi yang akan dikisahkan. Ternyata sholawat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Mau tahu kisahnya? Tetap ikutin tayangan ini, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam kitab Salwatul Ahzam bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika mendekati Siti Hawa, ibunda kita semua, maksudnya Nabi Adam alaihissalam itu ingin melamar atau menikah dengan Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa meminta kepadanya agar diberikan mas kawin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dengan apa aku memberikan mahar kepada Siti Hawa?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah sholawat kepada kekasihku yang terpilih Muhammad SAW sebanyak 20 kali." Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam membacanya dan melakukannya, sehingga terjadilah pernikahan antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Luar biasa. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya begitu agungnya sholawat Nabi Muhammad SAW sehingga dijadikan sebagai mahar. Tapi ini jangan dipraktekin juga di zaman sekarang. Nanti antum semua pengen ngelamar perempuan pakai sholawat lagi 20 kali. Tapi intinya seperti itu kisah daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar berkata, Allah yang maha mulia dan maha agung pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, "Ya Musa, maukah kamu kelak di hari kiamat tidak mengalami kehausan?" Maka Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, "Ya mau, wahai Tuanku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW." Allahu Akbar. Nabi Allah Musa alaihissalam disuruh perbanyak solawat. Maka beruntunglah kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebegitu agungnya sholawat, begitu agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW, hingga dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga terus sampai Nabi Allah Musa alaihissalam, dan terus sampai pada Rasulullah SAW bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan lagi ada seorang dari Bani Israel yang sering melakukan kejahatan. Semua kejahatan pernah dilakukan. Allahu Akbar. Ini orang semua kejahatan udah pernah, dari mabok, mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Ini semua pernah dilakukannya. Hingga semua kampung tuh merasa kesal dan enggan untuk bergaul dengan ini orang. Dan pada akhirnya remaja ini meninggal dunia. Kemudian semua kampung, semua orang yang ada di kampung itu enggan untuk memandikan dan mensolatkan jenazahnya. Artinya nggak ada yang mengurus nih mayitnya. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar memandikan dan mensolatkan jenazah ini, karena aku telah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam kaget. Kok bisa ya? Orang yang selalu melakukan kejahatan hingga seorang kampung pada gedeg, berbenci sama ini orang, kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya? Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya langsung kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, dengan amal perbuatan apakah orang ini bisa Engkau ampuni ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada suatu hari ini orang pernah membuka kitab Taurat, dan dalam kitab Taurat itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah aku mengampuni seluruh dosa-dosanya. Luar biasa ya Allah. Dari zaman Nabi Allah Musa, dalam kitab Taurat ada bertuliskan nama Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut pernah bersolawat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan bisa bersolawat terus. Kemudian dalam kitab Syaraful Mustafa oleh Abu Said meriwayatkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah menjahit di waktu sahur. Nah, dalam waktu menjahit itu
Sayyidatuna Aisyah ingin memasukkan benang ke dalam jarum, ya, lubang jarum maksudnya. Nah kemudian ketika mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum, lampunya mati, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nggak bisa masukin nih, selalu meletot. Jangankan mati lampu, terang aja belum tentu kita bisa masukin benang ke dalam lubang jarum, ya kan? Nah, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, kemudian bersinarlah terang benderang. Ingat, terang benderang, nggak cuma terang, terang benderang. Akhirnya kelihatan banget, sehingga Sayyidatuna Aisyah bisa masukkan benang ke dalam lubang jarum. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihatmu kelak di yaumil qiyamah itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang tidak bisa melihatku yaitu orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika namaku disebut. Masya Allah, ini nih. Maka celaka bagi orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka dia tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Ini digarisbawahi. Ini adalah kecelakaan bagi orang yang ketika disebut nama Nabi, maka dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini masih melanjutkan dari tayangan sebelumnya ya, tentang anjuran kita untuk bersolawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Kemudian ada sebuah kisah lagi. Abu Nuaim pernah menyebutkan dalam suatu cerita di dalam kitab Al-Hilyah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang membawa seekor kidang. Kidang ini sejenis binatang seperti rusa atau kijang lah ya, mungkin dia habis berburu dan lain-lain. Kemudian kidang ini berbicara kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai anak dan akulah yang menyusui. Aku khawatir mereka lapar. Oleh karena itu perintahkanlah agar orang laki-laki ini agar melepasku dan aku bisa menyusui anak-anakku. Kemudian aku akan kembali lagi ke sini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kidang ini, apabila kamu tidak kembali? Maka kijang ini menjawab, apabila aku tidak kembali, maka Allah akan melaknatku sebagaimana orang yang jika namamu disebut tidak bersolawat kepadamu. Masya Allah. Jadi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan dan kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan laknat. Seperti yang diceritakan oleh kijang ini, dia takut sebagaimana orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Allahu Akbar. Celaka bagi orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Dan Alhamdulillah, sungguh bermanfaatnya tayangan sebelumnya dan tayangan hari ini, agar kita senantiasa bisa bersolawat ketika ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Kita lanjutkan ceritanya. Lalu Nabi berkata kepada seorang laki-laki ini, lepaskanlah kidang ini, aku akan menanggungnya jika dia tidak kembali. Setelah beberapa lama, kijang itu benar menunaikan janjinya dan kembali kepada laki-laki tersebut. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun menjumpai Rasulullah SAW dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku lebih belas kasih kepada umatmu daripada kidang ini terhadap anaknya. Aku akan mengembalikan umatmu kepadamu sebagaimana kijang ini kembali kepadamu. Masya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam pengen menjadi umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, mudah-mudahan kisah-kisah ini bermanfaat buat sahabat Judu dimanapun berada dan dapat mengamalkannya. Dan mungkin nanti akan kita teruskan lagi pada episode-episode berikutnya. Tentunya kisah-kisah keutamaan salat lebih seru lagi. Ya, tetap ikutin dan bantu channel ini untuk like, komen, dan share sebagai amal jariah. Dan subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terbarunya. Ana dari Robi, salam Judu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.